Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati beliau Insinyur Haji Hamad Maksum Al-Hafidz selaku pengisi kajian menjelang berbuka puasa Masjid Agung Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah dengan tema Idul Fitri memperkuat persatuan umat. Sebelum kita mulai kajian menjelang berbuka puasa pada sore kali ini, mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun kali ini. Semoga juga sholawat salam dari Allah tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana satu-satunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak nanti. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaat Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kajian menjelang berbuka puasa dan juga seluruh pemirsa MACD TV maupun pendengar radio KS dimanapun Anda berada, mari kita buka acara kajian menjelang berbuka puasa pada sore kali ini dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh jamaah hadirin hadirat dan juga pendengar radio KS dimanapun Anda berada dan juga pemirsa MACD TV, mari kita ikuti bersama kajian menjelang berbuka puasa Masjid Agung Jawa Tengah dengan tema Idul Fitri memperkuat persatuan umat dengan beliau Insinyur Haji Hamad Maksum Al-Hafidz selaku pengasuh pesantren Raudhatul Quran Kauman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'mata 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafah hufratin min nari wa anqadtum minha kadzalika yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uttatil muttaqin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uttatil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wa huwa dzul fadlil adzim. Taqwal adzim. Jamaah majelis menjelang berbuka puasa Masjid Agung Jawa Tengah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan mendengarkan acara ini yang juga saya hormati, marilah pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu rahmat nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah SAW,
beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hari ini adalah hari yang ke-29 di bulan Ramadan, yang insya Allah kalau nanti malam ini atau nanti menjelang maghrib nanti sampai dengan maghrib nanti dilihat hilal, ru'yatul hilal, kalau tampak, dan insya Allah semuanya memperkirakan tampak karena derajatnya sudah tinggi, insya Allah kita hari ini akan mengakhiri bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah ada di saat seperti ini, masyarakat atau panjenengan semua senang atau susah ini? Senang ya? Ya, nyebutnya aja hari raya ya, berarti kan senang-senang ya. Tapi katanya waktu kita jauh-jauh sebelum Ramadan kita selalu berdoa, nggih, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadan ya. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita sudah sampai di bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan akan meninggalkan kita malah merayakan ya. Nah, padahal hadis Rasulullah SAW ya, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh menjadi bulan Ramadan ya. Jadi kalau tahu pahalanya bulan Ramadan, kita mestinya susah ya, tidak malah senang karena sudah akan meninggalkan bulan Ramadan. Engko bengi wis rame-rame ya, sudah banyak yang mempersiapkan takbiran, terus besok kita bangun tidur, minum ya boleh, makan boleh, malah bahkan diharamkan berpuasa ya. Nah ini bagaimana ini ya? Nah saya kira sebagai umat Muslim yang ya masih makomnya seperti ini ya nggak apa-apa, okay? Artinya kita akan mencoba terus memperbaiki diri dengan terus berdoa ya, mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan yang akan datang kita masih diberi umur panjang untuk bisa mengalami di bulan Ramadan yang akan datang, dan ibadah lagi yang lebih keras lagi, yang lebih kencang lagi dibandingkan pada bulan Ramadan ini. Nah, lalu apa yang harus kita peroleh atau kita laksanakan setelah bulan Ramadan ini berakhir? Seperti yang tadi ayat sudah saya baca, la'allahum yattaqun ya. Nah, artinya apa? Artinya setelah kita mengalami bulan Ramadan, mudah-mudahan kita akan bertakwa pada Allah SWT lebih dari hari-hari sebelumnya. Saya mengajak pada diri saya sendiri dengan panjenengan semua, marilah hikmah dari Ramadan kita bisa lebih bertakwa pada Allah SWT, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya ya. Nah, kita sudah dididik bulan Ramadan selama ini ya, kita bisa bangun malam, bahkan pada liburan itu kita bisa ikut sholat malam ya. Kalau di MAJT ini jam 2 malam, di Kauman saya kalau saya di Kauman itu jam 12 malam ya, sampai jam 1:30 malam. Dan hari-hari biasa kita sudah terlatih sekarang ini ya, mungkin tanpa ada alarm, tanpa ada orang yang membangunkan, kita sudah bisa bangun. Ada yang jam 3, ada yang 3:30, ada yang 3:30 ya. Ini sudah terjadi saat ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah nikmat, ini sudah dilatih. Dengan adanya puasa ini kita bisa bangun malam, terus sholat malam. Nah ini, ayo mari kita bisa lestarikan setelah bulan Ramadan ya. Nah, juga kita mendapatkan hikmah yang besar dari bulan Ramadan ini, yaitu kita diajari untuk jujur, amanah ya, yaitu kita kalau puasa ini kan meskipun orang mudah saja kita melanggar ini ya,
Misalnya kita di dalam kamar sendirian, itu kita nggak berani kok minum air setetes pun aja nggak berani. Makan sesedikit pun kita juga nggak berani. Berarti apa? Kita ini melakukan hal yang jujur ya, yaitu sesuai dengan amanah itu kita laksanakan pada bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan setelah ini pun kita juga bisa jujur ya. Karena apa? Karena kita semuanya yakin bahwa beriman bahwa Allah itu melihat kita ya, dimanapun kita berada Allah melihat kita, sehingga kita ini apa yang kita lakukan ini selalu merasa dilihat Allah, sehingga kita nggak berani melanggar itu ya. Nah ini salah satu juga hikmah kita berpuasa, juga merasakan ya pedihnya sulitnya orang-orang yang tidak mampu ya, dengan lapar dan dahaga ini kita bisa tahu ya bahwa, dan selanjutnya kita membantu yaitu pada fakir miskin supaya ya tidak menderita, kita berikan harta-harta kita untuk bisa membantu mereka. Nah ini nanti sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Nah ini apa yang harus kita lakukan ya? Yaitu tadi kita harus lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga memahami bahwa diri kita ini seorang hamba Allah yang punya hak dan kewajiban ya. Ini harus kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang ya. Jadi selain itu ya kita perlu ya untuk selalu saling tolong menolong ya dalam kebaikan, jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ya, dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan bercerai-berai ya. Ini yang perlu kita dalami pada saat fitri ini ya. Lalu apa yang kita perlu lakukan ya? Idul Fitri ya. Idul Fitri adalah Id itu kembali, Fitri adalah suci ya. Ya, apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa seorang yang berpuasa dengan mengharapkan ridha Allah, insya Allah balasannya surga lah ini, dan akan diampuni dosa-dosanya. Kita ini mudah-mudahan ya pada hari ini setelah menyelesaikan puasa kita diberi Allah SWT orang yang suci ya, kayak bayi yang baru lahir ya, yuladu alal fitrah ya, bahwa bayi itu adalah suci. Nah kita mudah-mudahan ini sedang suci. Nah jangan sampai, ayo saya sekali lagi berkali-kali saya memahamkan diri saya sendiri, ini untuk saya sendiri ya, juga bisa manfaat untuk kita semua ya. Jadi itu. Lalu selanjutnya adalah wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin ya. Bersegeralah kamu untuk meminta ampunan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, dan kita selanjutnya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini momentum-momentum ini perlu kita ambil, bahwa setelah kita di bulan Ramadan ini berakhir, kita di bulan Idul Fitri, kita harus tahu diri ya bahwa kita ini ya sama-sama semuanya ya, yang dirinya merasa kaya, dirinya merasa pintar, dirinya merasa hebat, dirinya merasa sebagai penguasa. Ayo kita sama-sama bahwa kita ini adalah makhluk, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh saling menjelek-jelekan, tapi saling menghormati. Kepada siapa? Semua ya. Islam mengajarkan kepada semua, tidak hanya antar ukhuwah Islamiyah ya. Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah ya. Saling menghormati ya, persatuan antar umat Islam ada ya, antar umat beragama ada, antar negara. Jadi luar biasa
ajaran Islam ini ya. Dan ini yang sudah betul-betul baik berhasil dilaksanakan oleh para pendahulu kita dalam memasukkan agama Islam di Indonesia. Jadi kita melihat ini harus bisa meniru yang baik ya. Tidak perlu kita yang kuno-kuno itu kita tinggalkan ya. Tidak perlu ya, yang kuno kalau baik ya perlu kita contoh ya. Nah, termasuk pada orang tua kita ya, orang-orang tua kita kalau jenengan masih punya orang tua, ayo dihormati sehormat-hormatnya, dan kalau orang tua kita yang sudah meninggal tirulah yang baik-baik ya. Ya ini ajaran dari Islam itu sangat mulia. Tidak ada Islam yang mengajarkan kekerasan, Islam yang mengajarkan pemaksaan, tidak ada ya. Ini semuanya perlu kita contoh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya nanti pada bulan salat Idul Fitri besok insya Allah ya, kalau ini nanti ru'yah kelihatan besok Idul Fitri ya, mulai malam ini nanti habis maghrib setelah ada pengumuman kita kumandangkan takbir ya. Nah takbir untuk bulan Idul Fitri ya itu hanya sampai nanti pada saat takbiran, pada saat sholat Id ya. Takbiran itu kalau nanti mulai malam ini itu berakhirnya sampai sholat Id ya. Setelah itu sudah nggak ada takbiran yang itu lagi ya. Jangan sampai kita acara halal bihalal terus Allahu Akbar itu jangan ya, tidak disunahkan ya. Yang disunahkan hanya habis maghrib ini nanti sampai dengan sholat Id. Setelah itu sudah tidak boleh ada lagi takbiran ya. Nah ini ajaran ulama kita seperti itu. Nah kalau yang Idul Adha beda ya. Idul Adha itu mulai tanggal asar 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah itu setiap ba'dal sholat wajib itu ada namanya sunnah takbiran ya. Tapi kalau Idul Fitri ya nanti malam ini ya, nanti anak-anak ini adik-adik semuanya ya mengumandangkan takbir di musolanya masing-masing. Ada kirapnya apa enggak? Pawai dugderan, pawai takbiran ya, takbir keliling ya, nanti kauman ada itu ya, diikuti musola-musola yang di samping-sampingnya ya. Nah lalu besok ya kita bersih-bersih ya, yaitu berpakaian yang bagus ya. Bagus itu tidak harus baru ya, jangan harus baru, tapi ini ya tradisi ini nggak tahu ini siapa yang membuat ya. Setiap Idul Fitri kok baju baru ya, terus uangnya itu sekarang juga uangnya itu juga ikut baru ya. Masya Allah ini ya, yang punya ide ini siapa nggak tahu, sudah berjalan dengan sendirinya, yaitu selalu dimeriahkan dengan hal-hal yang baru ya. Ya mudah-mudahan ini tradisi yang baik ya, nggak ada salahnya ya. Jadi nanti berpakaian yang bagus, wangi-wangian, dan disunahkan sebelumnya mandi ya. Mandi itu yaitu mandi sunnah pada bulan Id, sholat Id ini semuanya diguyur pakai air semua ya. Nah terus nanti berjalan ya, sebaiknya itu berjalan bareng-bareng gitu ya, meriah syiar itu. Lalu sampai di masjid itu kita bisa bareng-bareng, terus takbiran sebentar biasanya ya. Nanti ini biasanya dimulai jam 6:30 ya, 6:30 pagi. Nah monggo ya, ada yang mau di masjid, ada yang mau di lapangan ya monggo, tapi ya saya kira kalau masjidnya cukup ya, untuk apa ke lapangan ya. Kalau nggak cukup aja mungkin di lapangan, tapi boleh nggak ya monggo ya, untuk syiar lah, niat syiar ya nggak apa-apa. Misalnya di Semarang ini ada di Simpang 5 itu ya, lapangan Simpang 5 itu ada sholat Id di lapangan Simpang 5 ya. Selanjutnya kita juga
harus ingat ya, ada kewajiban-kewajiban kita dalam hal zakat ya. Zakat ini tidak berarti setiap hanya Idul Fitri kita keluarkan ya, ada aturan-aturannya ya. Saya kira tidak bisa kita sampaikan pada forum ini aja. Yang jelas itu ya zakat kita. Lalu kita bersedekah dan jangan lupa juga zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini juga tidak boleh sampai nanti sampai sholat Id sudah selesai ya, harus kita sebelumnya ya. Ada yang namanya takjil dulu ya, fitrahnya ya dibayarkan pada saat awal bulan Ramadan ya. Nah ini silahkan, tapi aturan-aturan ini kita perlu ketahui. Caranya bagaimana? Ya ngaji ya. Lah saya nggak tahu, saya ngaji ya nggak bisa, terus apa-apa saya nggak bisa, gimana? Ya paling tidak kita tetap punya niat untuk belajar. Belajar tidak ada berhentinya. Belajar terus, nggak ada berhentinya. Ya, kalau yang belum bisa ngaji. Yang dimaklumi atau tidak ada dosanya itu kalau di tempat yang tidak ada tempat ngaji. Ya, dengan misalnya hidup ada di tengah-tengah hutan, ngaji mbek sapa, ora ngerti. Ya. Nah itu baru boleh. Kalau jenengan ada di Semarang kok bilang nggak tahu, itu nggak boleh loh itu loh ya, apalagi ilmu ibadah tauhid itu wajib diketahui ya. Nek matematika enggak ya, matematika itu kita itu sebagai pedagang juar ya, saya punya juga dagangan di juar ya, itu yang penting nek ana duit 10.000 dienggo tuku 2.000 susuk 8.000 selesai ya. Ora usah model turunan apa terus ilmu Pitagoras saya serasa kangelan ya. Nah, tapi kalau ilmu fikih, ilmu tauhid itu memang wajib diketahui. Sehingga sekarang ini kalau kita belum tahu, ayo tekad kita yaitu Syawal ya. Syawal itu apa artinya? Peningkatan ya. Nah, mudah-mudahan aja kita setelah Ramadan ini meningkat semuanya ya, meningkat imannya, meningkat ibadahnya, meningkat amalannya. Ya mudah-mudahan juga meningkat rezeki kita dalam berdagang, dalam ya karirnya juga menjadi lebih baik ya. Ya kita nggak ada salahnya terus berdoa untuk mendapatkan itu semua ya. Ya karena kita ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga aja kita ini di dunia ya senang, di akhirat juga lebih bahagia ya. Ini sampai jam berapa biasanya Mas? Masih ada berapa waktu ini? Masih 3 menit. 3 menit itu berarti closing statement. Ya, jadi mari kita betul-betul ya pahami apa diri kita ini ya. Sebisa mungkin ya kita ini bermanfaat untuk umat ya. Sehingga tadi ya menjadikan Idul Fitri ini menjadi perekat kita semua. Karena apa? Karena kita mau untuk melakukan ibadah, melakukan muamalah ya, sehingga antar kita ini jadi baik ya. Nah, kalau nanti kita besok itu ada yang namanya tradisi bermaaf-maafan, sebenarnya kan tidak hanya besok saja ya, tapi setiap hari bisa ya. Tapi besok ini kita buat momentum untuk saling memaafkan. Dan yang paling banyak pahalanya adalah meminta maaf sama orang yang tidak suka dengan kita. Ya, lha nek awake dhewe padha seneng ya mboke gampang ya, nol ya beres. Nah, tapi kalau ada yang kita nggak suka atau dia nggak suka sama kita, biasanya kita nggak mau datang. Apalagi kok minta maaf. Lah padahal ini pahalanya yang besar. Ya, nek duwe musuh kok kowe gelem marani ya. Ya mungkin ada perselisihan yang akhirnya kita kok datang sama orang yang kita musuhi atau orang yang musuhi kita, ya kita terus minta maaf ya, mendahului minta maaf, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding yang tidak ada masalah. Ya. Ini mari kita camkan ini ya. Wah aku kayak seneng aku bolak-balik ngerasani tak parahane ya. Tak jaluk maaf gitu ya, atau kita merasa dia kok sering musuhi saya tak parahane ya,
Jadi ini yang pahalanya malah lebih besar. Baiklah, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini terutama manfaat untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan manfaat untuk masyarakat. Matur nuwun dan saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.